Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah dan pengurus masjid yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih Allah berikan kesempatan untuk memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat maghrib, dan kita Allah kuatkan untuk berjamaah di malam ini. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga selawat dan salam kita tercurahkan kepada Rasulullah dan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau nantinya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ya saya sebenarnya agak sedikit capek nih Bapak Ibu ya, karena baru pulang dari luar kota, berwisata religi, baru sampai di bandara tadi sekitar jam 5. Nunggu barang sampai di rumah, mandi langsung ke sini Pak. Ya, kami baru pulang dari Masjid Jogokarian Yogyakarta. Ya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari masjid ini. Sebelum berangkat, ya kita dengar informasi masjidnya wah gitu Pak ya. Masjidnya sudah viral se-Nusantara ini, Masjid Jogokarian itu. Kami coba datang ke situ Bapak Ibu. Pertama saya sampai di sana Bapak Ibu, masjidnya biasa aja Pak. Enggak sampai sebesar masjid kita ini. Di lokasi yang juga sempit, di pinggir jalan Pak. Tempat parkirnya aja enggak ada di masjid itu, di seberang jalan parkirnya. Saya sudah kok masjidnya hanya seperti ini. Dan saya tengok jemaah maghribnya juga enggak begitu banyak Pak. Banyak juga tapi enggak begitu banyak. Kami langsung siap sholat maghrib jamak, kami langsung dengan isya. Siap tuh Bapak Ibu. Karena kami sudah jamak, kami acaranya nanti siap isya. Jadi waktu sudah masuk waktu isya itu, orang sholat isya, tentu kami tidak sholat lagi. Saya cobalah bergerilya Pak ya. Jadi saya coba belanja Pak. Di situ banyak makanan, sepanjang jalan tuh makanan aja Pak. Orang jual makanan. Saya belanja Grab, Grab. Coba Grabnya satu Kak. Tidak boleh Pak, orang lagi sholat. Situ saya mulai Pak? Saya mulai terkejut ya. Pedagang-pedagang itu Bapak Ibu, yang perempuan-perempuan itu, mungkin yang perempuan itu saya sangka baik dia tidak sholat mungkin. Tapi dia tidak mau transaksi Pak. Karena orang sedang sholat. Ini pertama, barulah mulai saya, rupanya saya mulai terkejut Pak, nengok jemaah masyarakat di situ. Saya tengok jemaah isyanya mulai ramai Pak.
Oh, jemaah isanya. Maghribnya biasa-biasa aja. Isanya mulai ramai. Nah, setelah itu, setelah siap isya, kami mulai ada training tentang manajemen masjid. Nah, disitulah ketika mereka buka data, subhanallah. Saya sampai, ya Bapak Ibu, seumur-umur baru saya nengok penataan masjid sempurna seperti itu, Pak. Jemaahnya itu terdata semuanya sampai golongan darah. Nah, ini kan live ini, Pak. Saya enggak berlebihan. Jadi data-data jemaah masjid itu nama, alamat, terus pekerjaan, penghasilan per bulan, tanggungan berapa, termasuk golongan darah. Nah, golongan darah. Jadi golongan darah jemaah itu ada. Jadi kemudian jamaahnya ramai dua aja, Pak. Pertama isya, kemudian subuh sampai ke jalan. Nah, jadi apa yang kita dengar selama ini Bapak Ibu, bahwa kualitas satu negeri dan satu masjid itu memang dilihat jamaahnya subuh dan isya. Di situ saya baru melihat. Jadi ketika ya strukturnya bertanya kepada kami ada beberapa orang ya dari Pekanbaru, ketika dia bertanya, Ustadz, berapa orang jemaahnya, masyarakatnya di situ? Ada yang menjawab, kalau saya masyarakat saya ada sekitar jemaahnya lebih kurang 500 orang. 500 orang. Di sini ada 500. Masyarakat sini lebih lah, Pak. Masyarakat sini yang muslim lah, taruhlah kita 400 lah, Pak. 400 orang. Dari 400 orang itu berapa orang laki-laki, Pak? Taruhlah 200, Pak ya. 200 laki-laki. Berapa orang ke masjid subuhnya? Oh, itu ditanya, malu kita jawab, Pak ya. Ketika ditanya ya, berapa persen yang ke masjid subuh, Ustaz? Malu kita jawab. Masjid saya baru sekitar 50 orang. Ada yang jawab, masjid saya baru sekitar ke masjid baru 30 orang. Dari 300 orang, 30 orang berarti 10% yang ke masjid subuh. Di sini barulah saya semakin penasaran bagaimana Masjid Jogokarian itu menata manajemen masjidnya. Nah, pertama Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, tentu ini menjadi barometer buat kita Bapak Ibu, bahwa masjid itu memang harus kita makmurkan. Kita sering Bapak Ibu pergi berwisata ke candi-candi, Pak ya. Ada di Kampar Candi Muara Takus, ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan. Dulu Bapak Ibu itu adalah pusatnya agama Hindu, dan itu adalah tempat yang paling sakral bagi mereka. Nah, karena di situ tidak dimakmurkan candi ini, akhirnya orang yang datang ibadah ke sana semakin berkurang. Dan bahkan di tengah-tengah pemukiman muslim, sekarang ini candi itu berada di tengah-tengah pemukiman muslim. Ya, padahal ini adalah pusat ibadahnya orang Hindu, tapi sekitarnya sudah menjadi muslim. Dan akhirnya candi ini hanya menjadi sebuah bukti sejarah, Pak. Menjadi tempat rekreasi untuk berfoto-foto, ya bukan lagi untuk beribadah. Dan itu masih tegak sampai hari ini. Bangunannya mewah. Kalau dibandingkan mungkin di zaman itu, itulah bangunan yang paling mewah, Pak. Itulah bangunan yang paling mewah di saat itu. Biayanya besar, tapi karena tidak dimakmurkan, akhirnya candi itu tinggallah bangunan. Ya, di sana hanya tempat rekreasi dan berfoto-foto.
Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita Bapak Ibu. Hari ini pengurus masjid kebanyakan atau sebagian hanya membangun fisiknya, membangun kemewahan masjid dengan fasilitas yang luar biasa, tapi saat itu karena tidak dimakmurkan, lambat laun bangunan itu akan ditinggalkan dan menjadi tempat rekreasi dan hanya untuk berfoto-foto. Nah, ini yang saya tidak lihat di Jogokarian itu. Bangunannya biasa Pak. Mungkin kalau karpetnya mahal karpet kita, mimbarnya mahal mimbar kita. Saya lengkap foto-fotonya Pak. Saya foto semuanya. Nah, kemudian kalau fasilitas di dalam, ya tidak ada yang mewah, tidak ada yang wah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mental masyarakatnya seperti yang tadi Pak. Ketika orang azan sholat, itu tidak ada transaksi. Itu bukan dekat masjid, bukan di samping itu Pak. Mungkin kalau dari sini sampai ke Masjid Al-Jihad lah Pak. Dan tidak ada orang melihat. Saya cuman sama kakak aja, saya mau krep satu Kak. Tunggu dulu Pak. Orang lagi azan, nggak boleh transaksi kalau orang lagi sholat. Masya Allah. Nah, ini mental Pak. Ternyata Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita merujuk kepada surat At-Taubah ayat 117, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka lil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik memakmurkan rumah-rumah Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka itu menyatakan kekufurannya. Tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia menampakkan, sedangkan dia itu menyatakan kekufurannya, ya, mereka itu binasalah amal mereka. Amal mereka memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala sedangkan menampakkan kekufurannya, maka binasalah amalan mereka dan mereka di dalam neraka itu kekal abadi. Ini ayat ini bercerita tentang Masjidil Haram Bapak Ibu. Bahwa orang-orang Quraisy itu, mereka itu ingin memakmurkan Masjidil Haram, memakmurkan dengan memperindah bangunannya. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka itu banyak yang ingin memakmurkan masjid-masjid, membangun masjid, mempercantik bangunannya bagaikan istana, tetapi mereka menampakkan kekufuran. Mereka tidak mau menunaikan perintah Allah, mereka tidak mau berjamaah, mereka tidak mau menyatakan keimanan, tapi mereka ingin memperindah bangunannya, memakmurkan masjid hanya sekedar bangunan saja. Maka di ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, man amana billah wal yaumil akhir. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ya, dari ayat ini Bapak Ibu, ternyata di samping memakmurkan rumah Allah dengan bangunan ini Bapak Ibu, maka makmurkan masjid itu dengan 3 hal. Pertama, dengan mendirikan sholat. Wa aqamas shalah. Ini yang pertama Pak. Ya. Jadi apapun program yang dibuat oleh masjid, muaranya adalah bagaimana jamaah ini ramai. Itu saja.
Tujuan apa saja program yang dibuat oleh masjid hanyalah untuk meramaikan masjid supaya sholat berjamaah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, banyak program yang dilakukan di sana, Pak. Pertama ketika dibuka data Bapak Ibu ya, di sana Bapak Ibu kalau ada spanduk, jadi saya foto-foto contoh-contoh spanduk di situ Pak ya, contoh spanduk tentang Isra Mi'raj. Biasanya kita kalau buat spanduk Isra Mi'raj itu kan backgroundnya itu kadang gambar onta gitu Pak ya, gambar masjid gitu ya, itu background spanduk biasanya. Di sana Bapak Ibu setiap spanduk itu backgroundnya makanan Pak. Jadi malam ini tabligh akbar dengan Al Ustadz, ada tuh Ustadz Somad di situ. Ya, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj, tapi background itu Pak nasi goreng, background itu Bapak Ibu Indomie rebus gitu. Jadi ada tabligh akbar Maulid Nabi, itu backgroundnya nanti nasi uduk gitu. Jadi saya tanya, ini kenapa setiap spanduk ini backgroundnya makanan? Ini dia. Jadi Bapak Ibu, masalah orang kenapa dia ke masjid, jangan salahkan dia malas. Jangan pengurus masjid hanya berpikir, oh Bapak itu tidak ke masjid, mungkin dia imannya belum sempurna. Sekarang masalahnya Bapak Ibu adalah masalah ekonomi Pak. Ini makan masyarakat tuh, makan jamaah tuh mesti dipikirkan juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjadi imam, setelah salam beliau selalu menoleh ke belakang, melihat sahabat dari sudut ya ke sudut, siapa yang tidak hadir. Maka ditanya, si fulan mana? Maka didatangi rumahnya sampai berjalan sekian kilo, sampai Nabi di rumahnya itu menjelang sudah masuk waktu duha, berarti jauh itu dari masjid, jalan ke rumahnya. Ditanya, kenapa kamu tak datang berjamaah? Ya, ternyata alasannya adalah alasan ekonomi, payah makan. Maka Bapak Ibu, ini dijawab oleh pengurus masjidnya. Maka ketika terjadinya corona Bapak Ibu, itu ada gerakan segenggam beras di Masjid Dukuh Kerian. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak setiap datang subuh bawa segenggam beras, segenggam saja Pak. Jadi di sana disiapkan kotak infak, tapi besar masukkan beras itu, satu genggam satu orang. Nanti kalau ada jamaah yang masalahnya makan, fakir, miskin, yang betul-betul sudah ekstrim miskinnya ini, maka dia boleh nanti mengambil beras setiap selesai sholat subuh. Jadi yang fakir miskin itu dia datang, pertama datangnya hanya pergi ngambil beras saja Pak, tidak pergi sholat subuh dia. Ditunggunya orang siap sholat dulu di luar tuh, dan siap orang sholat baru dia datang ngambil beras. Disitulah wacana adanya ATM beras itu dulu Pak. Dan sampai sekarang ada ATM beras. Ternyata dari gerakan segenggam beras. Subhanallah. Sekali dua kali dia datang hanya untuk menyelamatkan perutnya, menyelamatkan makannya untuk hari itu, tapi besoknya dia datang berjamaah. Ternyata ini terjawab Bapak Ibu. Apalagi masalahnya? Masalah penyakit. Ternyata dia sakit. Kenapa dia tidak ke masjid? Ternyata dia sakit. Yang selama ini masjid tidak pernah peduli dengan sakitnya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu di sana itu Bapak Ibu, contoh ada jemaah kita sakit, butuh darah 3 kantong, pengurus masjid tinggal buka data aja. Ibu itu butuh darah, golongan darahnya AB. Berapa orang jemaah Masjid Munawarah yang golongan darahnya AB? Dan situ keterangannya lengkap Pak. Sudah pernah donor, sudah belum pernah donor bulan sekian, ada keterangan lengkap. Itulah saya geleng kepala nengoknya Pak.
Ada ya, bahkan orang kesehatan, puskesmas, rumah sakit minta data sama Masjid Jogokarian itu. Jadi tinggal dihubungi aja, tolong datangi rumah bapak itu, butuh darah 1 kantong. Nggak cari-cari lagi Pak, lengkap dengan golongan-golongan darah. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana program itu semuanya dibuat? Hanya untuk bagaimana masjid itu ramai orang sholat. Itu muaranya Pak. Karena memakmurkan masjid itu adalah dengan mendirikan sholat. Kalau hanya untuk membangun fisiknya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, nah kita tidak beda dengan orang-orang yang musyrik ketika mereka memakmurkan masjid. Orang musyrik ketika mereka membangun atau memakmurkan rumah ibadah mereka hanya dengan memperindah bangunannya saja. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang pertama Bapak Ibu, bagaimana memotivasi orang datang ke masjid. Nah, untuk bulan Ramadan di sana Bapak Ibu, saking ramainya, setiap hari itu menyiapkan buka puasa itu 3.000 porsi Pak. Setiap hari. Dan 3.000 porsi itu dengan piring. Dengan piring, bukan dengan box Pak. Itu sempat kami tanya, ini kenapa harus dengan piring Pak? Coba bayangkan Bapak Ibu, 3.000. Jadi kalau sudah masuk Ramadan itu diresmikan kampung Ramadan. Kami lengkap datanya kami bawa. Kampung Ramadan, masuk ke Jogokarian itu kita sudah masuk kampung Ramadan. Itu diresmikan oleh pejabat setempat. Jadi jalan raya itu penuh makanan Pak. 3.000 porsi setiap hari, bukan 3.000 porsi selama sebulan, enggak. 3.000 porsi setiap hari dengan piring. Bukan dengan dus. Karena supaya tidak dibawa pulang. 3.000 porsi, Pak. Dari mana itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah? Ini bersinergi Pak. Ada yang dia punya tim Pak. Jadi ada tim pemasak nasi aja. Ada tim untuk penggoreng kerupuk aja. Jadi yang diberdayakan itu adalah masyarakat. Jadi dengan adanya itu ada tim pencuci piring supaya makannya dengan piring. Karena juga supaya mengurangi sampah. Kalau sampah itu 3.000 porsi Pak, berapa sampahnya itu setiap hari? Jadi Bapak Ibu yang datang ke masjid itu pertamanya, ada yang datang ke masjid itu bukan pergi sholat pertamanya, tapi hanya pergi masak. Ada ibu-ibu nih yang hobinya masak-masak. Apapun kegiatan masjid, dia hobi masak, tapi dia tidak sholat. Saya masak, dia pulang. Maka masjid menampung hobinya itu. Ada yang hobinya memasak, datang ke masjid masak rame-rame ibu-ibu. Jadi 1 bulan itu masyarakat jamaah Jogokarian itu tidak ada yang memasak di rumah. 1 bulan itu kehidupannya dijamin di masjid. Untuk apa? Supaya masjidnya ramai. Nah itu juga muaranya Pak. Semua program itu hanya untuk bagaimana memakmurkan masjid. Berapa biayanya habis 1 bulan itu? Itu 1,2 miliar 1 bulan. Ditanya sama pengurus, dari mana dapatnya Pak? Pengurusnya pun bingung jawabnya Pak. Dari mana dapatnya? Padahal itu masjid kampung. Itu bukan masjid kota itu Pak. Dari kota Yogyakarta itu jauh itu Pak, di kampung masjidnya. Di kampung Pak. Nah, ini yang pertama ya, bagaimana memotivasi supaya orang datang ke masjid. Nah, karena makmur ke masjid itu pertama aqamas shalah. Yaitunya dengan mendirikan sholat. Jadi kami sampai tidak puas Pak, kita mendengarkan dibukanya data itu. Dan itu bukan sekedar cerita kosong Pak, lengkap dengan dokumentasinya. Saya nengok piring berjajar 3.000 itu, maka sampai bertanya kenapa harus dengan piring. Karena 3.000 itu Pak, bukan sedikit tuh Pak.
3.000. Berapa kerupuknya tuh Pak? Itu ibu-ibu kita cetuskan itu Bu. Jadi program masjid itu Bapak Ibu bukan untuk bukan mempermasalahkan kenapa dia tak datang ke masjid saja, tapi menjawab persoalan umat itu. Itu satu Pak. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sistem dakwah di situ Pak, sistem ceramah. Jadi ceramah ini ada kajian seperti ini Bapak Ibu. Bukan ustadz saja yang ceramah Pak. Saya ini tertarik juga saya Pak. Jadi yang ceramah di situ adalah jamaah yang bergiliran dengan skillnya masing-masing. Contoh di sini di Baitul Ma'mur di Al Munawwarah ini ada dokter, dokter anak beliau. Hari ini beliau ceramah tentang bagaimana menjaga kesehatan anak, bagaimana membentuk karakter anak. Besok ada lagi Mas Amir, beliau ahli mungkin di bidang elektronik. Nah beliau nanti mungkin apa yang bisa beliau tidak hanya ayat-ayat saja Pak, tidak ayat hadis saja. Ada yang ahli di bidang spesialis dokter gigi, dia nanti menjelaskan bagaimana menjaga gigi supaya sehat. Jadi jamaah itu terjawab persoalannya Pak. Karena konsultasi sama dokter sekarang berapa? Bapak Ibu sakit gigi, pergi bertanya aja ke dokter tuh, gigi saya sakit Pak, gimana Pak? 150 paling murah Pak. Ini kita gratis di sini. Jamaah mendapatkan edukasi yang baik tentang kesehatan. Saya pikir, iya juga nih. Sekali konsultasi ke dokter berapa Pak? Dan itu kalaupun masyarakat kita tidak ada dokter ini, contohnya pengurus masjid mendatangkan. Nih kita sekarang ceramah tentang jantung. Buka nanti pertanyaan. Gitu Pak. Jadi ada yang sampai-sampai kata struktur kami itu, sampai-sampai jamaah ini ada tak ada bahan lagi. Karena datang giliran dia ceramah Pak, tak ada bahan lagi, sampai cara buat nasi goreng pun aja. Gitu Pak. Masya Allah. Jadi semua persoalan umat itu terjawab di situ Bapak Ibu. Nah kemudian yang kedua, cara makmurkan masjid itu adalah membayar zakat, memotivasi jamaah ini supaya paham bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah Pak. Bagaimana menjadikan jamaah itu supaya punya mental dermawan, bukan menjadi mental yang suka meminta. Jadi didata, kira-kira di sini berapa orang muzaki, berapa orang yang mustahab. Itu lengkap datanya. Kalau ada betul-betul dia sudah layak untuk berzakat, tapi tidak pernah datanya untuk berzakat, kemana biasa zakatnya disalurkan? Dan itu ditanya Pak, kemana zakat Bapak biasanya? Nah kalau bisa zakat itu diberdayakan di sini Bapak Ibu. Contoh berzakat saja jemaah kita ini Munawarah ini Pak, orang-orang kaya di Munawarah, berzakat diberdayakan di sini, insya Allah mungkin bisa mengurangi kemiskinan di sekitar masjid Munawarah saja. Zakat untuk itu. Nah ini luar biasa Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi persoalan-persoalan umat itu terjawab di masjid. Kalau masjid ini betul-betul sudah makmur seperti yang kita harapkan, pasti rahmat itu akan turun Bapak Ibu. Rahmat itu akan turun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jikalaulah penduduk satu negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakah." Allah bukakan pintu rahmat, Allah bukakan pintu berkah.
Ya, sampai dijelaskan oleh Ustaz itu, Bapak Ibu. Saya yakin dengan ayat ini, Ustaz. Ya iyalah, semua kita yakin. Coba bayangkan, andai kata masjid kita ini makmur, Bapak Ibu, makmur. Datang subuhnya saja sudah sampai 300 orang contohnya. 300 orang masuk masjid subuh. Bapak Ibu, apa doa masuk masjid, Pak? Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Itu aja kita ambil, Pak. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Apa artinya itu, Bu? Ya Allah, bukakan pintu rahmat. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu rahmatmu. Dari 300 orang yang masuk masjid subuh itu, yang membaca doa masuk masjid taruhlah hanya 150 orang. 150 orang yang masuk masjid berdoa Allahumma ftahli abwaba rahmatik setiap subuh. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu ya Allah. Kira-kira berapa orang yang dikabulkan? Taruhlah yang dikabulkan Allah hanya 1 orang saja dikabulkan. Rahmat itu akan Allah turunkan, Pak. Itu baru subuh. Nanti datang zuhur lagi, masuk lagi sekian ratus orang. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Coba kita bayangkan seluruh masjid Indonesia di Pekanbaru makmur, kemudian minta kepada Allah semuanya, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Turun rahmat ke Pekanbaru ini, Pak. Itu baru masuknya, baru, Pak. Ini baru masuk masjid baru ini. Ini kita belum cerita doa-doa, doa menjelang azan iqamah, doa selepas sholat, doa berjamaah, zikir, belum lagi itu, Pak. Ini baru masuk, baru. Sudah pembuka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu diterapkan di Jogokarian itu, Pak. Maka satu-satunya di Yogyakarta, di desa itu tuh, Bapak Ibu, masjid yang tidak pernah tutup, Masjid Jogokarian telah. Kenapa dia tidak pernah tutup, Pak? Ya, apa alasan pemerintah mau tutup dia? Sedangkan masjid itu saja menjadi masjid percontohan untuk masjid-masjid yang lain, dan juga percontohan bagi tim kesehatan. Bayangkan itu, Pak. Orang tim kesehatan mau ngambil data ke situ begini. Protokol kesehatan lebih lagi di situ. Masalah data jamaah lebih lagi di situ. Jadi pengurus masjidnya berkolaborasi dengan tim medis, Pak. Bahkan Jogokarian itu, Bapak Ibu, punya tim khusus untuk penanganan COVID. Jadi dia mengutus tim juga, Pak. Ada tim COVID khususnya di Masjid Jogokarian. Masya Allah. Jadi di situ, Bapak Ibu, kalau kita datang ke masjid itu semuanya gratis, Pak. Bapak tersesat nanti, daripada tidur di hotel, tidur aja di atas, ada ruangan untuk musafir. Gratis tidurnya, gratis makan. Berapa kali makan? Gratis. Kalau hilang motor situ diganti, Pak, oleh jemaah. Gitu. Jadi tidak was-was kita situ, Pak. Tidak ada was-was sedikit. Cuman masjid itu, Bapak Ibu, ketika terjadi COVID, itu masjid karena orang semuanya mengeluh, Pak, gimana lagi nih, pedagang-pedagang tak ada jalan, Pak. Pedagang-pedagang tidak bisa lagi jualan, tidak ada orang belanja. Ya, itu dipikirkan oleh masjid, Pak. Maka masjid menyiapkan pasar, pasar rakyat, Pak, untuk semasa COVID. Dibuat pasar rakyat. Nah, setelah dibuat pasarnya, siapa yang mau belanja? Orang COVID, PHK banyak, ya penghasilan tak ada, siapa yang mau belanja? Itu pun dipikir oleh pengurus masjid, oleh tim DKM masjidnya. Maka setiap orang sholat ke Masjid Jogokarian dikasih voucher belanja 10.000.
Nah, jadi kalau kita datang ke masjid situ, kalau semasa Covid, maka dia dikasih voucher 10.000 dan belanjanya di pasar rakyat. Maka saya itu naik ekonomi, Pak. Naik ekonomi. Maka, nah, bagaimana cara memodali orang-orang yang berjualan itu, Bapak Ibu? Maka pengurus masjid mencari ya tim donaturnya. Donaturnya itu bukan berupa uang saja, Pak. Ada pengusaha ayam yang ayamnya tidak laku-laku karena udah Covid, maka dibuatlah perjanjian. Semua ya isi perut ayam itu dibahkan ke masjid semuanya, nanti dijual oleh pedagang itu. Nah, karena sudah dijual oleh pedagang, pasti nanti orang-orang yang menjual Kentucky itu dia nanti juga beli ayam ke pedagang. Akhirnya naik ekonominya. Kalau ekonomi sudah naik, pasti masjid ini akan ramai. Ini Bapak Ibu, wa aqamas shalah, kemudian mendirikan salat, membayar zakat, dan yang terakhir walam yakhsha illallah. Ya, tidak ada yang dia takutkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah semuanya terjawab, kalau iman itu sudah meresap, kemudian masjidnya sudah makmur, tidak ada lagi keraguan kita, Pak. Semuanya terjawab di masjid. Subhanallah, terjawab semuanya. Nah, ini sedikit saja Bapak Ibu tentang pengalaman kemarin, karena tadi Mas Amir beliau WA, tolong bagi sedikit pengalaman Jogokarian. Ya, kesimpulannya Bapak Ibu, masjid ini baru bisa diberdayakan katanya. Ya, ada 3 faktor yang mesti kita hindari. Yang pertama, hindari rasa memiliki masjid. Pengurus tidak boleh merasa memiliki masjid itu. Yang kedua, hindari ketokohan. Ya, tidak ada ketokohan. Contoh, tokohnya di sini adalah Mas Amir. Kalau Mas Amir tidak ada lagi, maka tidak ada lagi program-program seperti ini. Jadi tidak. Jadi dia seperti sistem yang dibentuk. Siapapun pengurusnya nanti, sistem itu akan tetap berjalan seperti itu. Jadi tidak ada ketokohan. Kemudian yang ketiga, ya, jawab persoalan umat ini. Jadi persoalan umat ini, ya, orang tidak ke masjid pasti ada masalahnya. Pasti ada masalahnya, Pak. Sekali 2 kali orang diajak ke masjid, tidak mau ke masjid, pasti ada masalahnya. Nah, menggali masalah inilah sebenarnya, itulah program yang paling berat bagi seorang pengurus masjid. Nah, ini saja mungkin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masjid kita ini bisa makmur, walaupun tidak seperti Jogokarian, ya, karena di situ ada Ustadz Abdullah Salim di situ. Ya, mungkin tidak seperti itu, tapi setidaknya ada langkah kita, usaha kita untuk sampai seperti itu Bapak Ibu. Ya, untuk bisa menjawab setiap persoalan umat, dan masjid kita bisa makmur, ya, sholat subuh kita bisa seperti sholat Jumat, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.